Halo para siswi, selamat berjumpa di pelajaran Bahasa Indonesia untuk SMA kelas 12. Kali ini kita bertemu dengan materi baru, yaitu teks editorial. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu teks editorial. Nah, untuk selanjutnya, silahkan kalian bisa membuka buku kalian di bab 3 yang berjudul teks editorial. Kita akan bersama-sama mempelajari mengenai materi ini. Selamat belajar dan mengikuti pembelajaran hari ini. Tuhan memberkati. Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa aktual, fenomenal, dan kontroversial. Pada kalimat ini, kita mendapatkan sebuah clue atau kata kunci bahwa yang menjadi dasar penulisan teks editorial adalah artikel utama sebuah koran. Kalau kalian pernah melihat koran atau media massa begitu, pada bagian halaman depan itu pasti menyajikan berita utama. Nah, berita utama tersebut dibahas, dianalisis oleh redaktur koran dan ditulis pada bagian opini di tengah koran biasanya. Nah, teks editorial juga disebut tajuk rencana. Maka, dengan demikian, teks editorial atau tajuk rencana ini sebetulnya merupakan sikap dari media massa terhadap sebuah peristiwa yang sedang terjadi. Bisa media massa ini menyetujui atau sependapat, tetapi bisa juga media massa ini tidak sependapat dengan peristiwa atau fenomena yang sedang terjadi. Jadi sekali lagi, teks editorial itu membahas mengenai hal utama di depan, di koran di bagian depan itu head news itu dibahas. Itulah teks editorial. Ya. Nah, teks editorial atau tajuk rencana ini selalu dibuat setiap hari. Karena setiap hari pasti akan ada berita-berita yang sedang terjadi yang aktual tadi. Nah, berita yang aktual yang sedang terjadi ini dibahas oleh redaktur setiap harinya. Ya, teks editorial ini biasanya berada di bagian yang sama dengan yang bagian opini, biasanya berada di tengah. Gitu ya, di tengah surat kabar. Teks editorial merupakan salah satu rubrik yang ada di media cetak, seperti koran atau buletin, tadi sudah Ibu katakan, dia berada di tengah. Nah, kemudian editorial biasanya menjadi cara untuk penerbit itu atau media massa itu merespons suatu isu atau permasalahan dan memberikan tawaran solusi di akhir teks. Redaktur biasanya mengulas, kemudian memberikan tawaran solusi di akhir teks. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang lugas. Bahasa yang lugas itu bahasa yang apa adanya, tidak berbunga-bunga. Permasalahan yang dibahas di dalam teks editorial itu berkaitan dengan peristiwa yang sedang hangat dibicarakan. Itu ya. Jadi ini yang menjadi bahan untuk membuat teks editorial. Kan penulisan headline news. Jadi berita di depan itu, kalau kalian melihat, kalau mau mengetahui intinya, itu digambarkan menjadi judul berita
kemudian 5W1H itu pada bagian yang di bold biasanya. Kemudian paragraf selanjutnya itu adalah penjelasan-penjelasan. Lalu ada saran yang mungkin berkaitan dengan judul berita. Nah, ini adalah fakta yang menjadi dasar nanti untuk menulis teks editorial. Fakta yang dijadikan dasar tadi itu kemudian dianalisis oleh redaktur. Ya. Fakta peristiwa itu dijadikan bahan berita dalam editorial. Kemudian dianalisis untuk menghasilkan sebuah pandangan redaksi. Biasanya pandangan didasari oleh berbagai hal. Nah, agar persepsi itu memiliki nilai yang bermutu tinggi, redaktur akan menunjukkan berbagai argumentasi. Ya, maka bersandar pada argumentasi inilah sebuah editorial diuji mutunya. Gaya penulisan editorial hampir sama dengan ragam artikel atau karya ilmiah lainnya, yaitu eksposisi. Apa itu eksposisi? Kalian sudah pernah belajar itu? Eksposisi merupakan tulisan yang bertujuan untuk mengklarifikasi, menjelaskan, atau mengevaluasi. Strategi pengembangannya mengikuti banyak pola ya, kalian sudah pernah belajar itu ya. Kemudian sifat dari editorial ini bertujuan untuk menjelaskan, mengklarifikasi ya hal-hal tadi itu. Diklarifikasi, dijelaskan dengan argumen-argumen yang mendukung. Baik, karena tadi kita sudah membicarakan berkenalan dengan teks editorial yang sebenarnya berdasarkan fakta, kemudian dikembangkan berdasarkan opini, maka silahkan kalian berlatih untuk membedakan fakta dan opini dari teks editorial terlebih dahulu. Silahkan masuk ke link ini, kemudian kerjakan soal yang ada di link tersebut. Semoga dengan ini kalian bisa lebih memahami apa yang disebut sebagai teks opini atau teks editorial itu. Selamat mengerjakan, Tuhan memberkati.